Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semua sahabat Cah Abu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah Abu Nawas yang lucu, cerdas, dan penuh makna, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim, atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga membawa senyum serta hikmah untuk kita semua. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berjalan santai menyusuri pasar yang ramai di kota Baghdad. Pasar tersebut terkenal dengan segala jenis barang yang dijual, dari rempah-rempah, kain sutra, hingga barang antik yang sulit ditemukan di tempat lain. Suasana pasar dipenuhi dengan suara tawar-menawar, riuhnya pedagang yang menawarkan dagangannya, serta bau harum dari berbagai makanan yang dijual di sepanjang jalan. Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya sedang mencari sesuatu yang bisa membuat hari-harinya lebih seru. Hari itu, ia ingin menemukan barang langka yang bisa mengundang tawa teman-temannya. Ia tahu, dalam kehidupan yang penuh dengan rutinitas ini, hal yang paling penting adalah menemukan cara untuk tetap ceria dan menghibur orang lain. Dan ketika berjalan di tengah pasar, matanya tiba-tiba tertumbuk pada sebuah kios kecil yang tampak berbeda dari yang lain. Kios itu dikelilingi oleh barang-barang antik yang tertata rapi. Ada beberapa potongan porselen tua, lentera dari tembaga yang berkilau, dan beberapa karpet dengan motif-motif indah. Namun, yang paling menarik perhatian Abu Nawas adalah sebuah sajadah besar yang terhampar di atas meja kios tersebut. Sajadah itu memiliki motif yang rumit dan warna yang begitu cerah, seolah-olah mengundang setiap mata yang memandangnya. Abu Nawas mendekat dan memperhatikan sajadah itu lebih seksama. Ini pasti barang langka, gumamnya dalam hati. Sajadah itu tampak berbeda dari sajadah pada umumnya. Tidak hanya karena warnanya yang mencolok, tapi juga karena ada aura misterius yang menyertainya. Ada perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih pada sajadah itu daripada sekedar kain untuk beribadah. Sang pedagang tua yang duduk di belakang meja kios itu segera memperhatikan langkah Abu Nawas. Dia menatap dengan mata yang tajam, seolah sudah mengetahui siapa yang akan datang. Dengan senyum licik, pedagang itu mulai berbicara. "Ah, kamu tertarik dengan sajadah ini ya?" Tanyanya dengan nada yang penuh percaya diri. Abu Nawas, yang sudah terbiasa berhadapan dengan orang-orang yang ingin menipu atau berbohong, membalas dengan senyuman. "Sajadah ini terlihat sangat menarik, Tuan. Apa yang membuatnya begitu istimewa?" Pedagang itu memperbaiki posisinya di kursi dan menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh arti. "Sajadah ini bukan sajadah biasa, Nak. Ini adalah sajadah ajaib. Jika kamu berdoa di atasnya dengan penuh keyakinan, segala keinginanmu akan terkabul. Bahkan, jika kamu ingin, sajadah ini bisa terbang." Abu Nawas terkejut, meski ia berusaha menahan ekspresi di wajahnya. "Sajadah bisa terbang? Apakah kamu serius?" tanyanya. Mencoba terdengar penasaran namun tetap terkesan skeptis, sang pedagang mengangguk dengan serius. "Tentu saja, sajadah ini memiliki kekuatan luar biasa. Saya sudah menjualnya kepada banyak orang, dan mereka semua telah merasakan keajaibannya. Jika kamu ingin mencobanya, percayalah pada sajadah ini, dan keinginanmu akan terwujud." Abu Nawas, yang dikenal dengan kecerdikannya dalam mempermainkan orang, mulai berpikir keras. "Menarik," pikirnya. "Ini bisa jadi peluang bagus untuk mempermainkan seseorang. Siapa tahu aku bisa membuat teman-temanku tertawa dengan trik ini." Dengan langkah mantap, Abu Nawas berkata, "Baiklah, saya akan membeli sajadah ini. Jika sajadah ini bisa terbang seperti yang kamu katakan, saya akan sangat terkejut." Pedagang itu tersenyum puas dan berkata, "Kamu tidak akan kecewa, Nak. Sajadah ini hanya akan menunjukkan kekuatannya kepada mereka yang percaya." Tanpa banyak bicara lagi, Abu Nawas segera merogoh kantongnya dan menyerahkan sejumlah uang kepada pedagang tua tersebut. Pedagang itu menerima uang itu dengan cepat, sambil terus tersenyum licik. "Selamat, Nak, kamu sudah memiliki sajadah ajaib. Sekarang bawa sajadah ini pulang dan lihatlah apa yang bisa dilakukannya."
Abu Nawas membawa sajadah itu pulang dengan langkah penuh rasa ingin tahu. Di dalam hatinya, ia sudah merencanakan sesuatu yang cerdik dan lucu untuk menguji klaim pedagang tua itu. Sebagai seseorang yang sangat suka bercanda, ia tahu bahwa dengan sedikit kreativitas, ia bisa membuat situasi ini jauh lebih menarik. Sesampainya di rumah, Abu Nawas meletakkan sajadah itu di atas meja. Ia memandangi sajadah itu lagi, membayangkan apa yang akan terjadi jika ia benar-benar memintanya untuk terbang. Mungkin dia akan membuat teman-temannya percaya, atau mungkin hanya membiarkan mereka tertawa karena kebodohan pedagang itu yang sudah terperangkap dalam kebohongan. Ya, ini pasti akan menjadi cerita yang lucu, gumam Abu Nawas sambil tersenyum. Sajadah ini mungkin tidak akan terbang, tetapi aku bisa membuatnya terbang di dalam imajinasi kita. Dengan perasaan penuh antisipasi dan rencana yang sudah tertata dalam pikirannya, Abu Nawas mulai mempersiapkan rencana untuk menguji sajadah ajaib itu di depan teman-temannya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, hari itu akan menjadi hari yang penuh tawa dan keajaiban. Abu Nawas pun mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Setelah membeli sajadah ajaib itu, ia merasa seperti anak kecil yang baru mendapatkan mainan baru. Tetapi, alih-alih merasa percaya bahwa sajadah itu benar-benar memiliki kekuatan luar biasa, Abu Nawas mulai berpikir bagaimana caranya menguji klaim pedagang tua tersebut. Hari itu, Abu Nawas mengundang beberapa temannya untuk berkumpul di rumah. Teman-temannya sudah sangat familiar dengan tingkah laku Abu Nawas yang penuh trik dan lelucon. Sejak awal, mereka tahu bahwa setiap kali Abu Nawas mengundang mereka berkumpul, pasti ada sesuatu yang unik dan tak terduga yang akan terjadi. Sambil menunggu teman-temannya datang, Abu Nawas duduk termenung sejenak di depan sajadah itu. Ia memandangi motif-motif yang ada pada sajadah tersebut dengan hati-hati. Ada sesuatu yang aneh dengan sajadah itu. Walaupun tampak biasa saja, entah kenapa ia merasa bahwa ada semacam energi yang tak terlihat yang menyertainya. Mungkin itu hanya perasaannya saja, tetapi ia merasa ada daya tarik yang membuatnya semakin penasaran. Sajadah ini mungkin hanya sebuah kain biasa, pikirnya sambil tersenyum. Tetapi aku pasti bisa membuat orang lain berpikir berbeda. Tak lama kemudian teman-teman Abu Nawas mulai berdatangan. Ali, Hasan dan beberapa teman lainnya datang dengan wajah ceria seperti biasa siap untuk menghadapi petualangan baru bersama Abu Nawas. "Hei Abu, ada apa hari ini? Kamu pasti punya rencana seru lagi kan?" tanya Ali dengan nada penasaran. Abu Nawas hanya tersenyum lebar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengangguk dan mengisyaratkan kepada teman-temannya untuk duduk di sekitar meja. Kemudian dengan penuh dramatis, dia mengeluarkan sajadah itu dari tempat persembunyiannya. Teman-temannya menatap dengan keheranan. "Apa itu?" tanya Hasan, sedikit bingung. Abu Nawas tersenyum dan berkata dengan suara penuh misteri, "Ini adalah sajadah ajaib teman-teman. Aku baru saja membeli barang ini dari pedagang tua di pasar. Katanya, jika kita berdoa di atasnya dengan sepenuh hati, keinginan kita bisa terwujud. Bahkan, lebih luar biasa lagi, jika kita memintanya, sajadah ini bisa terbang." Teman-temannya saling pandang dengan tatapan bingung. Ali mengangkat alis. "Abu, kamu serius? Sajadah bisa terbang? Jangan-jangan kamu sedang bercanda." Abu Nawas mengangguk dengan sangat yakin. "Tentu saja, inilah saatnya kita mencoba," katanya sambil memandang sajadah itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ali dan Hasan tertawa kecil, meskipun mereka sebenarnya merasa penasaran dengan apa yang akan terjadi. "Baiklah Abu, kami siap untuk melihat keajaibanmu," ujar Ali sambil duduk santai, siap menjadi penonton dalam pertunjukan yang akan datang. Abu Nawas, yang sudah tidak sabar ingin menunjukkan keahliannya, mengambil posisi di atas sajadah tersebut. Dengan penuh dramatis, ia mulai duduk bersila, matanya terpejam, dan tangannya terkepal dengan erat. "Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa," ujar Abu Nawas dengan suara yang sangat khusyuk. "Aku memohon agar sajadah ini dapat terbang dan membawaku ke tempat yang jauh. Biarkanlah keajaiban ini terwujud, dan biarkan semua yang ada di sini menyaksikan mukjizatnya." Teman-temannya yang melihat dengan cermat mulai tertawa kecil. Mereka melihat Abu Nawas memejamkan mata dan bertindak seolah-olah sedang berada dalam doa yang sangat dalam. Namun, tidak ada yang terjadi. Sajadah itu tetap terhampar di atas lantai dengan tenang, tidak bergerak sedikit pun. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, Abu Nawas membuka matanya dan berpura-pura kecewa. "Kenapa sajadah ini tidak terbang? Apa aku belum cukup khusyuk dalam doa?" katanya dengan suara penuh dramatis, menatap sajadah itu dengan ekspresi kecewa.
Hasan yang melihatnya tertawa terbahak-bahak. Ternyata ini hanya trik kan Abu? Kami tahu kamu pasti punya cara untuk membuat kami tertawa, tapi yang ini benar-benar berlebihan. Abu Nawas berdiri dengan ekspresi cemas, pura-pura bingung. Ternyata mungkin saya tidak cukup memintanya dengan tulus. Mari kita coba lagi. Serunya dengan penuh semangat. Ia kemudian mulai memukul-mukul sajadah itu dengan kedua tangan, seolah-olah sedang berusaha membangunkan sajadah tersebut. Kenapa tidak terbang? Apa kalian tidak lihat betapa hebatnya sajadah ini bisa terbang? Abu Nawas berteriak dengan semangat, meskipun ia tahu betul bahwa tidak ada yang akan terjadi. Melihat kelakuan Abu Nawas, teman-temannya hanya bisa tertawa. Mereka sudah tahu bahwa semua ini hanya bagian dari lelucon Abu Nawas yang selalu menghibur mereka. Namun, yang membuat mereka terkejut adalah keteguhan dan kelucuan Abu Nawas dalam memainkan situasi. Dengan sebuah loncatan kecil, Abu Nawas melompat ke atas sajadah dan berlari-lari di sekitar ruangan, pura-pura terbang sambil menyeret sajadah itu di belakangnya. Lihat, sajadah ini terbang, katanya dengan penuh semangat. Semua teman Abu Nawas pun tak kuasa menahan tawa. Ali tertawa hingga hampir terjatuh dari kursinya, sementara Hasan menggigit bibirnya untuk menahan tawa keras yang hampir keluar. Sementara itu, Abu Nawas terus melakukan aksi terbangnya di atas sajadah, seolah-olah ia benar-benar melayang. Ini dia, Abu Nawas berseru. Sajadah ajaib ini bisa terbang, tapi bukan dengan cara yang kalian kira. Ternyata, yang terbang bukan sajadahnya, tapi tawa kita semua. Ujar Abu Nawas sambil berhenti dan tertawa lepas. Semua orang tertawa bersama. Abu Nawas sekali lagi berhasil mengubah situasi biasa menjadi sebuah cerita lucu yang tak terlupakan. Mereka tahu, meskipun sajadah itu mungkin tidak terbang sesuai janji pedagang tua, Abu Nawas tetap mampu membawa kebahagiaan dan tawa kepada mereka semua. Setelah mengundang teman-temannya berkumpul, Abu Nawas merasa tak sabar untuk memulai rencana yang telah ia susun. Ia tahu bahwa dalam setiap lelucon yang ia buat, selalu ada elemen kejutan yang membuat orang-orang terpingkal-pingkal. Dan kali ini, dengan sajadah ajaib yang baru saja dibelinya, ia merasa ini akan menjadi lelucon yang sangat menghibur. Teman-temannya mulai berdatangan satu persatu. Ali yang pertama datang, diikuti oleh Hasan yang tampaknya sangat penasaran, dan kemudian beberapa teman lainnya yang sudah terbiasa dengan keanehan-keanehan yang selalu dibuat oleh Abu Nawas. Mereka sudah tahu bahwa setiap kali mereka mengunjungi rumah Abu Nawas, pasti ada kejadian yang tak terduga, dan kali ini pun mereka merasa pasti ada sesuatu yang lucu yang akan terjadi. Abu Nawas menyambut mereka dengan senyum lebar. Selamat datang teman-teman. Hari ini kalian akan menyaksikan sesuatu yang luar biasa, katanya sambil menyembunyikan sajadah itu di balik punggungnya, berusaha menjaga agar teman-temannya tetap penasaran. Apa yang luar biasa, Abu? Kamu selalu punya trik-trik yang membuat kami tertawa, kata Ali dengan senyum nakal. Apa kali ini kamu akan membuat kami terkejut lagi? Abu Nawas hanya mengangguk dengan penuh misteri. Kali ini, aku punya sesuatu yang lebih besar, lebih ajaib. Tapi sebelum kita mulai, aku ingin kalian semua duduk dengan nyaman. Setelah teman-temannya duduk di sekeliling meja, Abu Nawas melangkah ke tengah ruangan dan meletakkan sajadah ajaib itu di atas lantai dengan penuh dramatis. Sajadah itu tampak begitu besar dan cantik, dengan warna cerah yang hampir memancar di bawah sinar lampu. Motifnya begitu rumit, seakan-akan dibuat dengan tangan yang sangat terampil. Bahkan tanpa mendengar klaim pedagang tua itu, rasanya saja sudah ada daya tarik yang membuat siapapun ingin mengetahuinya lebih jauh. Teman-teman Abu Nawas mulai saling berbisik satu sama lain, menatap sajadah itu dengan penuh rasa ingin tahu. Apakah ini yang disebut sajadah ajaib? Tanya Hasan, masih ragu-ragu. Abu Nawas mengangguk dengan keyakinan penuh. Ya teman-teman, inilah sajadah ajaib yang bisa membuat semua keinginan kalian terwujud. Bahkan jika kalian ingin, sajadah ini bisa terbang. Ali tertawa kecil. Kamu serius Abu? Sajadah bisa terbang? Bukankah itu hanya cerita-cerita para pedagang untuk menarik perhatian? Abu Nawas mengangkat tangan dengan tegas. Percayalah padaku Ali, sajadah ini memang bisa terbang. Tapi, kalian harus percaya dulu. Tanpa keyakinan, semuanya tidak akan berhasil. Dengan penuh antusiasme, Abu Nawas mengisyaratkan teman-temannya untuk mendekat. Sekarang aku akan menunjukkan kepada kalian betapa ajaibnya sajadah ini, katanya sambil mengangkat satu sisi sajadah dan menatap teman-temannya dengan ekspresi penuh harap. Mereka semua mengamati dengan cermat setiap gerakan Abu Nawas. Jadi,
Bagaimana kita melakukannya, Abu? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Hasan dengan rasa penasaran yang semakin meningkat. Pertama-tama kita semua harus duduk dalam posisi yang tenang, jawab Abu Nawas, berusaha meyakinkan mereka dengan penuh percaya diri. Kita akan berdoa di atas sajadah ini, dan aku akan meminta sajadah ini untuk terbang. Semua yang terjadi nanti adalah hasil dari doa dan kepercayaan kita. Sambil berbicara, Abu Nawas mulai duduk bersila di atas sajadah itu dengan penuh keyakinan. Ia membungkukkan badan sedikit dan mulai mengucapkan kata-kata doa dengan suara pelan namun tegas. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, aku memohon agar sajadah ini bisa terbang dan membawa kami semua ke tempat yang jauh. Biarkanlah keajaiban ini terjadi di hadapan kami. Teman-temannya menatap dengan serius, tetapi jelas sekali mereka juga tidak bisa menahan tawa. Mereka tahu betul bahwa ini semua hanya permainan dari Abu Nawas. Namun, mereka tidak ingin menghentikan permainan itu terlalu cepat. Mereka merasa penasaran dengan bagaimana Abu Nawas akan melanjutkan trik ini. Abu Nawas menundukkan kepalanya dan terus mengucapkan doa, pura-pura sangat khusyuk dan sangat serius. Dengan suara yang dalam, ia melanjutkan, aku memohon kepadamu, Tuhan, agar sajadah ini bisa terbang, agar semua keinginan kami bisa terwujud. Biarkan kami merasakan keajaiban yang luar biasa. Beberapa detik berlalu, dan tidak ada yang terjadi. Sajadah itu tetap terhampar di lantai, diam tak bergerak. Teman-temannya mulai saling pandang. Hasan mengerutkan keningnya, sementara Ali tampak tidak bisa menahan tawa. Abu Nawas membuka matanya perlahan dan melihat sekeliling dengan ekspresi kecewa. Kenapa sajadah ini tidak terbang? Ujarnya dengan nada dramatis. Apa aku kurang khusyuk dalam doa? Mungkin doa kita tidak cukup tulus. Aku rasa kita harus lebih serius lagi dalam meminta. Teman-temannya mulai tertawa, merasakan bahwa Abu Nawas memang sedang membuat mereka tertipu. Sungguh Abu, kamu ini memang selalu membuat kejutan. Kami tahu ini hanya leluconmu kan? Kata Ali sambil tertawa. Tunggu dulu, seru Abu Nawas. Aku akan mencoba sekali lagi. Sajadah ini hanya bisa terbang jika kalian benar-benar mempercayainya. Mari kita semua fokus dan berdoa dengan sepenuh hati. Abu Nawas pun kembali menutup matanya, melipat tangan, dan mulai berdoa dengan lebih keras dan lebih dramatis. Ya Tuhan, saya memohon kepadamu, biarkan sajadah ini terbang. Namun, lagi-lagi tak ada yang terjadi. Sajadah itu tetap diam di lantai. Abu Nawas membuka mata dan berdiri dengan tampang kecewa. Sepertinya aku memang belum cukup khusyuk, katanya sambil mengangkat bahu. Tapi jangan khawatir teman-teman, aku akan menunjukkan kalian cara lain untuk membuat sajadah ini terbang. Dengan kata-kata itu, Abu Nawas pun melompat ke atas sajadah dan mulai berlari-lari kecil, pura-pura terbang sambil menyeret sajadah itu di belakangnya. Lihat, lihat, sajadah ini terbang, serunya sambil terus melompat-lompat. Semua teman Abu Nawas tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa ini adalah lelucon besar yang sangat menghibur. Mereka sudah tahu betul bahwa ini adalah permainan dari Abu Nawas. Namun, tetap saja, kecerdikan dan kelucuan Abu Nawas tak pernah gagal membuat mereka terpingkal-pingkal. Saat Abu Nawas melompat-lompat di atas sajadah, pura-pura terbang, tawa teman-temannya semakin membahana. Mereka melihat kelakuan Abu Nawas yang begitu dramatis, dan meskipun mereka sudah bisa menebak apa yang akan terjadi, mereka tak bisa menahan diri untuk tertawa. Hasan yang hampir terjatuh karena tertawa keras, akhirnya bisa berkata, Abu, kamu ini benar-benar luar biasa. Sajadah itu mungkin tidak terbang, tapi kamu berhasil membuat kami terbang ke dunia tawa yang tak terkendali. Abu Nawas berhenti melompat dan berpura-pura terengah-engah, seakan-akan ia benar-benar kelelahan setelah berlari-lari di atas sajadah ajaib itu. Teman-teman, kalian tidak tahu betapa sulitnya melakukan ini. Ternyata terbang dengan sajadah ini membutuhkan kekuatan luar biasa, katanya sambil menyeka pelipisnya yang tidak berkeringat sama sekali. Ali yang masih tertawa terbahak-bahak menepuk-nepuk punggung Abu Nawas. Kamu ini benar-benar luar biasa Abu. Kami hampir percaya sajadah itu bisa terbang, tapi kamu malah terbangkan kami dengan kelucuanmu. Abu Nawas menanggapi dengan senyum lebar. Nah, itulah keajaiban sejati teman-teman. Keajaiban yang bisa membuat kita tertawa, bukan keajaiban yang hanya mengandalkan benda-benda ajaib. Teman-temannya mulai merasa puas dengan pertunjukan yang begitu menghibur. Namun, Abu Nawas seperti biasa tidak pernah cukup dengan satu lelucon.
Dia tahu betul bagaimana mengubah setiap momen menjadi sebuah kejutan yang lebih besar. Dan kali ini ia merasa perlu menambahkan sedikit lebih banyak keajaiban, meskipun semuanya hanya di dalam imajinasi mereka. Teman-teman, kata Abu Nawas dengan nada lebih serius, sebenarnya ada satu hal yang lebih hebat dari sekadar sajadah yang terbang. Keajaiban terbesar adalah bagaimana kita bisa mengubah dunia di sekitar kita hanya dengan tawa dan kebahagiaan. Bukankah itu yang seharusnya kita cari? Hasan mengangguk setuju. Kamu benar, Abu. Keajaiban bukan hanya soal benda-benda magis, tapi lebih pada bagaimana kita bisa melihat kehidupan dengan mata yang penuh kegembiraan, seperti yang kamu tunjukkan pada kita. Abu Nawas tersenyum lebar. Itulah yang selalu ingin aku tunjukkan kepada kalian. Terkadang kita terjebak dalam hal-hal besar dan mengagumkan, tetapi seringkali hal-hal kecil yang sederhana itulah yang membawa kebahagiaan sejati. Namun tiba-tiba pintu rumah Abu Nawas terbuka, dan pedagang tua yang menjual sajadah itu muncul di ambang pintu. Melihat sosoknya, teman-teman Abu Nawas yang sudah sangat terhibur menjadi terdiam sejenak. Pedagang itu tampaknya datang untuk memastikan bahwa keajaiban sajadah itu benar-benar terwujud, atau mungkin ingin menuntut kembali barang yang sudah dijualnya. Pedagang itu menatap Abu Nawas dengan mata penuh tekad, lalu berjalan masuk ke dalam ruangan. Apa yang kalian lakukan dengan sajadah ajaib itu? Tanyanya. Suaranya sedikit bergetar, seolah-olah merasa tertipu. Abu Nawas berdiri dengan tenang dan menjawab, "Ah, Tuan Pedagang, kami sedang melakukan uji coba. Sajadah ini benar-benar ajaib, namun ternyata kami lebih tertarik dengan apa yang bisa terjadi di dalam hati kami daripada hanya sekadar terbangnya benda. Kami sudah merasakan keajaibannya, kami tertawa dengan sepenuh hati." Pedagang itu masih tampak bingung. Tertawa? Tapi sajadah ini bukan untuk tertawa. Ini untuk membuat keinginan kalian terwujud, untuk membawa kalian ke tempat yang jauh. Abu Nawas tersenyum dan mendekatkan dirinya kepada pedagang itu dengan langkah perlahan. Tuan Pedagang, dalam hidup ini, tidak semua keinginan harus diwujudkan dengan benda ajaib atau kemampuan luar biasa. Keinginan terbesar kami adalah kebahagiaan, dan itu tidak membutuhkan sajadah terbang atau hal-hal spektakuler lainnya. Pedagang itu terdiam sejenak, menatap Abu Nawas dengan bingung. Abu Nawas kemudian menepuk bahunya dan berkata, "Tidak perlu khawatir, Tuan. Kamu sudah menjual barang yang sangat istimewa. Kami memang tidak bisa terbang dengan sajadah ini, tapi kami bisa terbang dengan tawa dan kebahagiaan. Itu jauh lebih penting, bukan?" Mendengar itu, pedagang tua itu akhirnya menghela napas panjang dan mulai tersenyum. "Kamu benar, Abu Nawas. Mungkin aku terlalu fokus pada hal-hal besar dan ajaib. Mungkin aku perlu belajar dari kalian bagaimana cara menikmati hidup dengan lebih sederhana, penuh tawa dan kebahagiaan." Abu Nawas menepuk punggung pedagang itu. "Tepat sekali, Tuan. Kami mungkin tidak mendapatkan apa yang kami harapkan dari sajadah ini, tapi kami mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah pelajaran tentang kebahagiaan yang bisa kita ciptakan sendiri." Setelah itu, pedagang tua itu tertawa bersama teman-teman Abu Nawas. Mereka semua menyadari bahwa meskipun barang itu tidak sesuai dengan klaim pedagang, namun kebahagiaan yang mereka rasakan jauh lebih berharga daripada apapun. Tawa mereka menggema di rumah Abu Nawas, dan itu menjadi kenangan indah yang tak terlupakan. Namun Abu Nawas, dengan kecerdikannya yang khas, kembali berbicara dengan suara sedikit lebih rendah. "Sekarang mari kita lihat apakah kita bisa membuat sajadah ini terbang sekali lagi dengan cara kita sendiri." Dan dengan itu, ia mulai berlari kecil di atas sajadah sekali lagi. Kali ini diikuti oleh tawa teman-temannya yang tak tertahankan. Inilah cara terbaik untuk membuat sajadah terbang dengan tawa kita. Teman-temannya pun tak kuasa menahan diri dan kembali tertawa terbahak-bahak. Mereka tahu, dengan Abu Nawas, tidak ada yang lebih penting selain menikmati momen bersama dengan tawa yang membuat hati mereka ringan. Hari itu semakin beranjak sore, dan suasana di rumah Abu Nawas semakin hangat dengan tawa dan kebahagiaan. Meskipun mereka semua sudah tertawa terbahak-bahak melihat kelakuan Abu Nawas yang berlarian di atas sajadah, masih ada sedikit rasa penasaran di hati teman-temannya. Mereka tahu bahwa Abu Nawas selalu punya kejutan-kejutan cerdik yang tak terduga, dan meskipun sudah jelas bahwa sajadah itu tidak terbang, mereka masih ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas, yang tampaknya tidak pernah kehabisan ide, tersenyum lebar ketika melihat mata teman-temannya yang penuh rasa ingin tahu.
Kalian sudah tertawa cukup lama, tapi sepertinya kalian belum sepenuhnya mengerti keajaiban sejati dari sajadah ini, ujarnya dengan nada penuh teka-teki. Teman-temannya saling pandang, beberapa masih terbahak-bahak, sementara yang lain penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas selanjutnya. Apalagi Abu, apakah kamu punya trik baru dengan sajadah itu? Tanya Ali dengan nada bercanda. Abu Nawas mengangguk serius, meskipun senyum nakalnya tidak bisa disembunyikan. Tentu saja, sajadah ini memang tidak terbang secara fisik, tapi aku akan menunjukkan keajaiban lain yang lebih besar. Keajaiban yang lebih dari sekadar terbangnya sebuah benda. Hasan mengerutkan keningnya. Keajaiban lain, apa maksudmu Abu? Abu Nawas mengangkat tangan, seolah memberi isyarat agar teman-temannya diam dan mendengarkan dengan seksama. Tunggu dan lihat teman-teman, kalian akan menyaksikan sebuah kejutan yang tidak kalah hebatnya. Dengan itu, Abu Nawas melangkah perlahan ke arah sajadah yang terhampar di lantai. Ia menatap sajadah itu sejenak, seolah mencari sesuatu yang tersembunyi di balik motif indah yang ada pada kain itu. Sajadah ini mungkin tidak bisa terbang, tapi jangan salah, ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk membuat kita melihat dunia dengan cara yang berbeda. Teman-temannya mulai merasakan ketegangan yang berbeda. Mereka masih ingat bagaimana pedagang tua itu mengatakan bahwa sajadah ini bisa membawa mereka ke tempat yang jauh. Tetapi mereka mulai berpikir, mungkin ada makna lain yang lebih dalam di balik kata-kata Abu Nawas. Abu Nawas menundukkan kepalanya dan mulai berbicara pelan, hampir seperti berbisik. Jika kita semua benar-benar mempercayai sajadah ini, maka kita akan merasakan keajaiban yang jauh lebih besar dari sekadar terbangnya sebuah benda. Keajaiban itu ada dalam diri kita, dalam kebersamaan dan tawa kita. Hasan, yang biasanya sangat skeptis, mulai merasakan ada yang berbeda dengan cara Abu Nawas berbicara. Apa maksudmu Abu? Apakah ini semua hanya lelucon lagi? Abu Nawas tersenyum lembut. Tidak teman-teman, lelucon ini adalah pelajaran. Coba perhatikan sajadah ini dengan pikiran terbuka. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi keajaiban itu ada di setiap detil. Kita bisa merasakannya jika kita benar-benar terbuka untuk itu. Dengan kata-kata itu, Abu Nawas kembali duduk di atas sajadah, kali ini dengan cara yang lebih tenang dan penuh khusyuk. Teman-temannya yang masih bingung, perlahan mulai mendekat dan duduk di sekelilingnya. Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang coba disampaikan oleh Abu Nawas. Lihatlah sajadah ini, lanjut Abu Nawas dengan suara yang lebih rendah. Keajaiban sejati bukanlah tentang benda-benda yang bisa terbang atau hal-hal luar biasa yang bisa kita lihat. Keajaiban sejati ada pada bagaimana kita bisa menghargai setiap momen, bahkan yang paling sederhana sekalipun. Teman-temannya mulai diam, dan mereka mulai menyadari bahwa Abu Nawas sedang mengajarkan mereka sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar sebuah trik. Mereka melihat bahwa meskipun mereka tidak bisa membuat sajadah itu terbang, mereka tetap bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa hanya dengan kebersamaan mereka. Ali, yang biasanya selalu tertawa dengan lepas, kali ini mengangguk pelan. Kamu benar Abu, terkadang kita terlalu fokus pada hal-hal besar dan luar biasa, padahal yang kita butuhkan adalah menikmati setiap detil kecil dalam hidup ini. Seperti sekarang ini, kebersamaan kita sudah cukup untuk membuat kita merasa bahagia. Abu Nawas tersenyum bijak. Tepat sekali Ali, tidak ada yang lebih besar dari kebahagiaan yang kita ciptakan bersama. Sajadah ini mungkin tidak terbang, tapi kalau kalian merasakannya dengan hati, kalian akan tahu bahwa kebahagiaan itu sudah terbang jauh di dalam diri kita. Semua teman-temannya mulai merenung, menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari benda atau hal-hal yang luar biasa. Itu datang dari momen-momen kecil yang kita nikmati bersama, dari tawa, dan dari cara kita berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekat. Lalu, Abu Nawas berdiri dengan perlahan, menatap sajadah itu sekali lagi. Keajaiban tidak selalu terlihat jelas di depan mata. Terkadang keajaiban datang dalam bentuk yang tak terduga. Tapi yang paling penting, kita bisa menciptakan keajaiban itu setiap hari, selama kita terbuka untuk melihatnya. Hasan yang paling banyak diam selama ini akhirnya berbicara. Abu, kamu benar-benar membuat kami berpikir. Terkadang kita memang terlalu sibuk mencari sesuatu yang besar, padahal yang kecil sudah cukup untuk membuat hidup kita penuh makna. Abu Nawas tersenyum lebar, merasa puas karena teman-temannya akhirnya mulai memahami pesan yang ia coba sampaikan.
Ingatlah teman-teman, bahwa dalam hidup ini, kita bisa menemukan keajaiban di setiap sudutnya, bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana. Coba saja lihat lebih dalam, dan kalian akan menemukan banyak hal menakjubkan di sekitarmu. Mereka semua duduk diam sejenak, membiarkan kata-kata Abu Nawas meresap dalam-dalam ke dalam hati mereka. Meski sajadah itu tidak terbang sesuai dengan klaim pedagang, mereka telah belajar sesuatu yang jauh lebih berharga, bahwa kebahagiaan dan keajaiban sejati datang dari cara kita melihat hidup, dari tawa yang kita bagi, dan dari kebersamaan yang kita jalin dengan orang-orang di sekitar kita. Sajadah itu tetap terhampar diam di lantai, tapi keajaiban yang sebenarnya sudah mereka rasakan di dalam hati mereka. Suasana di rumah Abu Nawas semakin hening, seolah-olah setiap kata yang diucapkan oleh Abu Nawas menyentuh hati teman-temannya. Mereka merenungkan setiap kata-kata bijak yang baru saja disampaikan, dan meskipun mereka masih bisa merasakan getaran tawa yang sempat mewarnai ruangan, ada kedalaman baru yang kini mulai terasa. Abu Nawas memang selalu tahu cara membuat setiap momen lebih berarti. Dan kali ini, dia berhasil menciptakan sebuah pelajaran hidup yang tidak hanya mengundang tawa, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebahagiaan dan keajaiban. Namun, meskipun begitu banyak pelajaran yang telah didapat, ada satu hal yang masih menggantung di benak teman-temannya, sajadah itu. Meskipun Abu Nawas sudah menyatakan bahwa keajaiban sejati tidak datang dari benda atau kekuatan luar biasa, sajadah yang diam di lantai itu masih membawa rasa penasaran. "Abu, kamu bilang sajadah ini ajaib, tapi tetap saja ia tidak terbang," kata Hasan dengan suara lembut, seolah masih mencoba memahami apa yang dimaksud Abu Nawas. "Apa maksudmu dengan mengatakan sajadah ini masih memiliki keajaiban meskipun tidak bisa terbang?" Abu Nawas tersenyum, menatap sajadah itu sejenak. "Teman-teman," katanya, "mungkin kalian merasa kecewa karena tidak ada keajaiban fisik yang terjadi, seperti yang dijanjikan pedagang tua itu. Tapi biarkan aku memberi kalian contoh yang lebih nyata." Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berdiri dari tempat duduknya dan mengambil sebuah batu kecil yang ada di atas meja. "Lihat ini, sebuah batu biasa," katanya, sambil memegang batu itu di telapak tangan. "Batu ini tidak tampak istimewa. Tidak ada yang luar biasa darinya. Tetapi, jika kita memandangnya dengan hati yang terbuka, kita akan melihat bahwa ia adalah bagian dari alam yang lebih besar. Seperti sajadah ini, ia bukan hanya sebuah benda, tapi juga bagian dari perjalanan kita dalam menemukan kebahagiaan." Ia menaruh batu itu di atas sajadah dan berkata, "Jika kita berpikir bahwa batu ini hanya batu, maka kita tidak akan melihat keajaiban yang terkandung di dalamnya. Begitu juga dengan sajadah ini. Keajaibannya bukan terletak pada kemampuannya untuk terbang, melainkan pada kemampuan kita untuk melihat keindahan yang ada di dalamnya. Keindahan yang hanya bisa kita rasakan jika kita mau membuka mata dan hati kita." Teman-temannya terdiam, merenung sejenak. Ali, yang biasanya selalu terlihat sedikit skeptis, kini mulai menatap Abu Nawas dengan penuh perhatian. "Jadi, menurutmu Abu, keajaiban itu tidak selalu berarti sesuatu yang besar atau spektakuler?" tanyanya, mencoba menangkap inti dari apa yang dijelaskan Abu Nawas. Abu Nawas mengangguk. "Tepat sekali Ali. Keajaiban itu bisa datang dalam bentuk yang sangat sederhana. Kita seringkali terjebak dalam anggapan bahwa keajaiban harus datang dalam bentuk yang besar, seperti terbangnya sajadah atau kemampuan luar biasa lainnya. Padahal setiap detil kecil dalam hidup ini adalah keajaiban. Kebahagiaan yang kita rasakan saat bersama teman-teman, saat kita berbagi tawa, atau bahkan saat kita menyaksikan hal-hal sederhana yang terjadi di sekitar kita, semuanya itu adalah keajaiban." Hasan, yang sebelumnya lebih banyak diam, kini ikut berbicara. "Aku mulai mengerti sekarang Abu. Keajaiban itu bukan hanya tentang hal-hal yang terlihat atau yang bisa kita sentuh. Terkadang, itu tentang cara kita merasakan dan menghargai momen-momen kecil dalam hidup kita." Abu Nawas tersenyum lebar. "Itulah yang aku coba sampaikan. Keajaiban ada di sekitar kita, tetapi hanya jika kita bisa melihatnya. Jangan biarkan dirimu terlalu sibuk mengejar hal-hal besar yang seringkali hanya ilusif. Sebaliknya, nikmati setiap detil yang ada, karena disitulah letak kebahagiaan yang sesungguhnya." Ali yang biasanya selalu mengandalkan logika, kini mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. "Aku pikir, kita seringkali merasa kurang karena menginginkan sesuatu yang lebih besar, lebih hebat, padahal kebahagiaan sudah ada di depan mata kita." Abu Nawas melangkah menuju sajadah, dan dengan lembut menyentuhnya.
Lihatlah sajadah ini sekali lagi. Tidak ada yang salah dengan benda ini. Ia mungkin tidak bisa terbang, tapi ia tetap memiliki makna yang dalam. Ia telah membawa kita ke sebuah perjalanan penuh tawa, kebahagiaan, dan pembelajaran. Itu adalah keajaiban yang tidak bisa diukur dengan ukuran biasa. Teman-temannya mulai tersenyum, dan mereka semua merasa seolah-olah mereka telah mengalami sebuah perjalanan batin. Keajaiban yang sesungguhnya bukanlah soal benda atau kekuatan fisik, tetapi tentang cara kita melihat dunia dan bagaimana kita menghargai setiap momen dalam hidup. Jadi, apakah kita masih ingin mencoba membuat sajadah ini terbang? Tanya Abu Nawas dengan tawa ringan. Teman-temannya tertawa, kali ini dengan penuh pemahaman. Tidak, Abu. Kami sudah mendapatkan keajaiban yang lebih besar dari itu, jawab Ali. Abu Nawas tersenyum puas. Bagus, itulah yang aku harapkan. Keajaiban ada di dalam diri kita, bukan di benda-benda atau hal-hal luar biasa lainnya. Kita hanya perlu tahu bagaimana cara menemukannya. Mereka semua duduk diam sejenak, menikmati kedamaian yang datang setelah percakapan panjang itu. Meskipun sajadah itu tetap terhampar di lantai, mereka kini merasa bahwa keajaiban yang sebenarnya telah mereka rasakan. Kebahagiaan yang datang dari kebersamaan, tawa, dan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup adalah sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apapun. Akhirnya, setelah beberapa lama, pedagang tua yang menjual sajadah itu kembali datang. Tetapi kali ini, ia tidak datang dengan wajah cemas atau bingung. Sebaliknya, ia tersenyum dan melihat Abu Nawas dan teman-temannya dengan pandangan penuh makna. Kalian benar-benar luar biasa, kata pedagang itu, sambil mengangguk bijaksana. Aku datang untuk memeriksa apakah sajadah ini benar-benar berhasil membuat kalian terkesan. Tapi aku rasa aku yang justru telah belajar banyak dari kalian. Abu Nawas tertawa kecil. Tuan, kadang-kadang kita perlu melihat hal-hal dengan cara yang berbeda. Keajaiban tidak selalu datang dari benda atau kekuatan luar biasa. Keajaiban itu bisa datang dari dalam diri kita sendiri. Pedagang itu terdiam, lalu mengangguk. Aku paham sekarang. Terima kasih Abu Nawas, karena telah membuka mataku. Keajaiban memang bukan hanya tentang apa yang bisa kita lihat, tapi tentang bagaimana kita melihat dan merasakannya. Dengan senyum penuh kebijaksanaan, pedagang itu melangkah pergi, meninggalkan rumah Abu Nawas dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih terbuka. Sementara itu, Abu Nawas dan teman-temannya tetap duduk bersama, menikmati momen penuh makna yang mereka alami, menyadari bahwa keajaiban sejati adalah tentang bagaimana mereka hidup, berbagi kebahagiaan, dan merayakan setiap detil kecil dalam hidup mereka. Sore itu, setelah percakapan panjang yang mengubah pandangan mereka tentang keajaiban dan kebahagiaan, Abu Nawas dan teman-temannya masih duduk bersantai di ruang tamu rumahnya. Meskipun mereka merasa puas dengan pelajaran yang baru saja mereka terima, ada rasa penasaran yang menggelayuti hati mereka. Bagaimana mungkin pedagang tua itu bisa menjual sajadah yang dijanjikan akan terbang, sementara yang terjadi hanya tawa dan kebahagiaan yang tak terduga? Mereka tahu bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika atau alasan yang jelas. Namun, mereka juga tahu bahwa setiap kejadian punya cerita dan pelajaran tersendiri, bahkan jika itu bukan yang mereka harapkan. Abu Nawas dengan segala kelucuannya, tahu betul bagaimana mengubah keadaan menjadi lebih ringan dan menghibur, tetapi ada satu hal yang masih menggantung, pedagang tua itu. Apa yang akan terjadi jika dia kembali? Beberapa saat setelah mereka melanjutkan obrolan santai, terdengar suara ketukan pintu yang cukup keras. Semua mata tertuju pada pintu yang terbuat dari kayu itu. Abu Nawas segera berdiri dan membuka pintu dengan sedikit rasa penasaran. Berdiri di ambang pintu adalah pedagang tua yang telah menjual sajadah ajaib itu kepada Abu Nawas beberapa hari yang lalu. Dengan wajah yang tampak serius, pedagang itu melangkah masuk ke dalam rumah. Kali ini tidak dengan senyum licik seperti yang biasa ia tunjukkan, tetapi dengan ekspresi penuh arti. Abu Nawas, saya perlu berbicara denganmu, kata pedagang itu. Suaranya terdengar lebih dalam dan penuh ketegasan. Semua teman-teman Abu Nawas yang ada di ruangan itu langsung terdiam. Ada sesuatu yang berbeda dari sikap pedagang tua kali ini, dan Abu Nawas bisa merasakannya. Silakan masuk tuan, apa yang membuatmu kembali kemari? Tanya Abu Nawas dengan nada ramah, meskipun ia merasakan ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan. Pedagang itu melangkah ke tengah ruangan dan duduk tanpa permisi.
Sebelumnya saya hanya ingin mengatakan bahwa saya tidak tahu harus bagaimana menjelaskan kepada kalian semua tentang apa yang terjadi dengan sajadah itu, ujarnya masih dengan nada serius. Tapi setelah melihat apa yang kalian lakukan, dan bagaimana kalian bisa menemukan kebahagiaan dari hal-hal yang tampaknya sederhana, saya rasa, saya harus memberitahumu sesuatu yang lebih penting. Abu Nawas duduk dengan tenang, menatap pedagang itu dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Apa yang kamu maksud, Tuan? Apakah ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan tentang sajadah itu? Pedagang itu menghela napas panjang, tampaknya merasa bimbang sebelum akhirnya berbicara. Sebenarnya sajadah ini bukan hanya sekadar barang untuk dijual. Di baliknya ada sebuah kisah yang tidak banyak orang tahu, terutama kamu, Abu Nawas. Saya menjualnya kepada kamu bukan hanya karena saya ingin mendapatkan uang, tapi karena saya tahu kamu adalah orang yang bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik benda itu. Mendengar kata-kata pedagang itu, teman-teman Abu Nawas mulai saling berpandangan. Mereka merasa ada sesuatu yang lebih dalam, yang belum pernah mereka ketahui tentang sajadah itu. Abu Nawas dengan sikap penasaran mendekat dan berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi, Tuan? Mengapa kamu bilang kami bisa memahami hal yang tak tampak jelas?" Pedagang itu menundukkan kepala, seolah merenung sebelum melanjutkan ceritanya. Sajadah itu telah ada selama berabad-abad. Itu bukan hanya sebuah benda biasa yang dijual dan dibeli. Ia adalah simbol kepercayaan dan harapan bagi banyak orang. Namun, keajaibannya tidak terletak pada benda fisiknya, seperti yang mungkin kamu kira. Keajaiban sebenarnya ada pada keyakinan yang dimiliki oleh orang yang menggunakannya. Jika seseorang tidak percaya pada kekuatan sajadah itu, maka ia tidak akan pernah merasakannya. Itu sebabnya saya menjualnya kepada orang-orang yang saya rasa bisa melihat potensi lebih dari sekadar keajaiban yang dijanjikan. Abu Nawas terdiam, mencerna setiap kata yang diucapkan oleh pedagang itu. Jadi, kamu mengatakan bahwa keajaiban sajadah ini bukan terletak pada kemampuannya untuk terbang atau melakukan hal-hal yang tak masuk akal, tapi pada bagaimana orang-orang memandangnya dan apa yang mereka rasakan. Pedagang itu mengangguk perlahan. Ya, tepat sekali. Saya menjualnya bukan hanya sebagai sebuah barang, tetapi sebagai simbol. Sebuah simbol yang mengingatkan orang untuk percaya pada hal-hal yang tidak terlihat, baik itu keajaiban, harapan, atau kebahagiaan yang bisa mereka ciptakan sendiri. Keajaiban sejati tidak datang dari benda, tetapi dari keyakinan dalam diri kita sendiri. Teman-teman Abu Nawas mulai menyadari bahwa ada kedalaman dalam penjelasan pedagang itu yang mereka tidak pikirkan sebelumnya. Mereka selama ini hanya tertawa karena kelucuan dan kecerdikan Abu Nawas. Tetapi kini mereka mulai memahami bahwa sajadah itu lebih dari sekadar lelucon atau benda yang tidak berfungsi. Keajaiban itu ada dalam bagaimana orang-orang memandangnya dan bagaimana mereka merasakan keberadaannya. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Jadi, sajadah ini, meskipun tidak terbang seperti yang kamu klaim, tetap memiliki keajaiban karena ia bisa membawa orang pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka." Pedagang itu mengangguk. Tepat sekali, itu yang saya coba sampaikan. Keajaiban adalah tentang cara kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Tidak selalu harus sesuatu yang besar dan dramatis. Terkadang keajaiban terletak pada kebersamaan, pada tawa, dan pada cara kita menghargai setiap momen dalam hidup kita. Abu Nawas memandang pedagang itu dengan mata penuh penghargaan. "Aku paham sekarang, Tuan. Keajaiban sejati bukan terletak pada benda atau hal-hal spektakuler, tapi pada cara kita membukakan hati dan pikiran untuk melihat dunia dengan cara yang lebih penuh makna." Pedagang itu tersenyum lebar. "Saya senang kamu mengerti, Abu Nawas. Sajadah ini sudah lama saya miliki, dan saya tahu bahwa pada akhirnya, orang yang benar-benar memahami artinya hanya akan ada sedikit. Kamu adalah salah satunya." Teman-teman Abu Nawas yang sudah terdiam selama percakapan itu pun mulai berbicara. Ali yang masih terkesima berkata, "Jadi selama ini kita hanya terjebak dalam apa yang kita lihat dengan mata, bukan dengan hati. Mungkin ini bukan sekadar tentang sajadah atau benda yang bisa terbang, tapi tentang bagaimana kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup kita." Pedagang itu mengangguk setuju. Betul. Terkadang kita terlalu sibuk mencari keajaiban dalam hal-hal besar, padahal keajaiban itu ada dalam hal-hal sederhana yang sering kita lewatkan. Abu Nawas berdiri dan dengan penuh humor berkata, "Jadi, menurutmu Tuan, keajaiban terbesar adalah kita bisa duduk bersama, tertawa, dan belajar bersama seperti ini." Pedagang itu tertawa kecil. "Itulah keajaiban sejati, Abu Nawas. Terima kasih telah membuka mata saya." Abu Nawas menepuk bahu pedagang itu dan berkata,
Terima kasih juga Tuan, karena telah membawa sajadah ini ke dalam hidup kami. Meskipun ia tidak terbang, ia telah membawa kita pada pelajaran hidup yang sangat berharga. Dan begitu, pedagang tua itu beranjak pergi dengan hati yang lebih ringan. Sementara itu, Abu Nawas dan teman-temannya duduk bersama, menyadari bahwa meskipun mereka hanya memulai dengan sebuah lelucon, mereka telah belajar lebih banyak tentang kehidupan, kebahagiaan, dan keajaiban yang tidak selalu tampak di permukaan. Keajaiban sejati bukanlah tentang benda atau kekuatan luar biasa, tetapi tentang bagaimana kita menghargai setiap momen dan merayakan kebersamaan dengan hati yang terbuka. Setelah percakapan yang mendalam itu, pedagang tua yang semula datang dengan maksud untuk mengungkapkan kebingungannya, kini merasa lebih lega. Abu Nawas dan teman-temannya telah membuka matanya pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar klaim tentang keajaiban sajadah. Namun, masih ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Sebelum benar-benar pergi, pedagang itu berdiri dan melihat keliling ruangan. Matanya bertemu dengan mata Abu Nawas. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Abu Nawas, aku harus mengakui satu hal lagi. Selama bertahun-tahun, aku telah menjual banyak barang seperti ini. Namun entah mengapa, baru kali ini aku merasa begitu ringan hati setelah berbicara denganmu. Sepertinya ada sesuatu yang lebih dalam yang aku temukan hari ini. Dan itu bukan hanya tentang sajadah atau barang yang ada di pasar." Abu Nawas tersenyum dengan bijaksana. "Tuan, setiap orang yang kita temui, setiap pertemuan yang kita alami, memiliki arti. Mungkin saja kamu sudah lama mencari sesuatu yang lebih dari sekadar barang yang bisa dijual. Hari ini, kamu mungkin menemukan hal itu, bukan dalam bentuk benda, tetapi dalam cara kita melihat hidup." Pedagang itu mengangguk perlahan, tampaknya berpikir tentang kata-kata Abu Nawas. Mungkin aku memang sudah terlalu lama terjebak dalam rutinitas, terlalu fokus pada keuntungan dari barang yang aku jual, tanpa menyadari betapa banyak hal berharga yang sebenarnya ada di sekitar kita. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang nyaman, kemudian pedagang itu berbicara lagi, kali ini dengan suara yang lebih lembut. "Aku ingin berterima kasih padamu Abu Nawas. Aku merasa hari ini aku belajar lebih banyak dari apa yang bisa diajarkan oleh setiap pedagang di pasar. Terima kasih telah membuka hatiku untuk hal-hal yang lebih penting." Abu Nawas menepuk bahu pedagang itu. "Jangan terima kasih padaku Tuan. Terima kasih datang ketika kita saling berbagi. Dunia ini lebih besar daripada hanya apa yang ada di depan mata kita. Dan jika kita bisa melihat dengan hati, kita akan menemukan keajaiban di setiap tempat." Pedagang itu tersenyum lebar, akhirnya merasa ringan, dan berkata, "Aku akan pergi sekarang, tapi bukan karena aku merasa gagal. Aku justru merasa berhasil, bertemu dengan orang-orang yang bisa menunjukkan arti sejati dari sebuah perjalanan." Dengan senyum yang lebih tulus dari sebelumnya, pedagang itu berbalik dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah Abu Nawas dan teman-temannya. "Aku akan kembali, tidak hanya sebagai pedagang, tetapi sebagai seseorang yang menghargai kebahagiaan sejati. Semoga kita bisa bertemu lagi, Abu Nawas." Setelah pedagang itu pergi, teman-teman Abu Nawas duduk kembali di sekitar meja, masih merasakan kedamaian yang datang dari percakapan itu. Meskipun mereka tidak lagi terjebak dalam harapan akan sesuatu yang spektakuler, mereka tahu bahwa apa yang mereka temui hari itu, kebahagiaan sederhana dan kebersamaan, adalah hal yang lebih berharga daripada semua keajaiban yang pernah dijanjikan oleh pedagang tua itu. "Abu, kau selalu tahu cara mengubah segala sesuatu menjadi lebih bermakna," kata Hasan, memecah keheningan. "Aku rasa aku mulai memahami bahwa keajaiban sejati tidak harus datang dari sesuatu yang besar, seperti yang kita bayangkan sebelumnya." Abu Nawas tersenyum. "Itulah yang selalu aku coba sampaikan Hasan. Keajaiban terbesar dalam hidup adalah kemampuan kita untuk melihat keindahan di dunia sekitar kita, bahkan dalam hal-hal kecil yang sering kita abaikan, seperti tawa kita hari ini, atau kebersamaan yang kita nikmati." Ali menimpali, "Aku setuju. Terkadang kita terlalu fokus pada hal-hal besar dan luar biasa, padahal kebahagiaan ada di dalam setiap momen yang kita jalani. Misalnya saja, hari ini, kita mungkin tidak mendapatkan apa yang kita harapkan dari sajadah itu, tapi kita mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar dari itu." Abu Nawas mengangguk. "Betul sekali. Keajaiban bukanlah sesuatu yang harus dicari dengan susah payah. Kita hanya perlu membuka hati kita untuk melihatnya di setiap detil kehidupan. Hari ini kita telah belajar untuk melihatnya, dan itu lebih berarti daripada apapun yang bisa kita peroleh dari barang fisik." Sambil berbicara,
Abu Nawas berdiri dan melangkah ke arah jendela. Ia membuka tirai dan memandang keluar, menikmati pemandangan matahari yang hampir tenggelam di cakrawala. Kadang-kadang, katanya, keajaiban itu datang dalam bentuk yang paling sederhana, seperti matahari yang terbenam, atau seperti tawa teman-teman yang selalu ada di sekitar kita. Teman-temannya mengikuti pandangannya, dan mereka semua melihat matahari yang perlahan-lahan tenggelam, menyemburkan warna oranye dan merah yang indah di langit. Momen itu terasa begitu damai dan penuh makna, seolah-olah keajaiban sejati hadir di sana, di balik pemandangan yang biasa. Hasan akhirnya berbicara, "Aku rasa kita semua bisa belajar dari kejadian hari ini. Keajaiban tidak selalu datang dari sesuatu yang besar atau spektakuler, tapi dari cara kita menghargai hal-hal kecil, dan dari cara kita berbagi kebahagiaan." Abu Nawas menoleh dan tersenyum kepada teman-temannya. "Itulah yang ingin aku tunjukkan. Kebahagiaan sejati datang bukan dari benda atau keajaiban fisik, tapi dari cara kita saling menghargai dan menemukan keindahan dalam hidup yang sederhana." Mereka semua duduk bersama, menikmati senja yang indah dan kebersamaan yang luar biasa. Hari itu, mereka tidak hanya belajar tentang keajaiban dari sebuah sajadah yang tak terbang, tetapi juga tentang bagaimana mereka bisa menemukan keajaiban yang lebih besar. Keajaiban dalam kehidupan sehari-hari, dalam tawa yang dibagikan, dan dalam kebahagiaan yang datang dari hati yang penuh dengan syukur. Mereka tahu, perjalanan mereka baru dimulai. Mungkin sajadah itu tidak terbang seperti yang dijanjikan pedagang tua, tapi hari itu mereka telah terbang ke dunia yang lebih dalam. Ke dunia di mana keajaiban sejati adalah bagaimana mereka menjalani hidup dengan penuh makna, tawa, dan kebahagiaan. Setelah pedagang tua itu pergi, suasana di rumah Abu Nawas tetap dipenuhi oleh tawa dan pembicaraan ringan yang mulai bergulir kembali. Meskipun mereka sudah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, mereka tetap merasa bahwa kebahagiaan itu bisa datang kapan saja, bahkan setelah sebuah pertemuan yang penuh dengan perasaan berat dan merenung. Abu Nawas selalu tahu bagaimana mengubah momen yang paling serius sekalipun menjadi sebuah kesempatan untuk bersenang-senang dan merayakan kebersamaan. Jadi, tuan pedagang itu akhirnya belajar bahwa keajaiban bukan tentang benda atau klaim yang menggiurkan, kata Hasan sambil menyeruput teh hangat yang disuguhkan oleh Abu Nawas. Tapi lebih kepada bagaimana kita menghargai kehidupan yang kita miliki, bukan? Abu Nawas tersenyum lebar. Betul sekali Hasan. Mungkin saja sajadah itu tidak dapat terbang seperti yang diharapkan pedagang itu. Tapi siapa sangka bahwa kita bisa menemukan keajaiban yang jauh lebih berharga dalam kebersamaan kita hari ini. Keajaiban itu ada dalam cara kita melihat dunia dan menghargai momen-momen yang kecil. Ali mengangguk. Aku rasa aku akan mengingat pelajaran hari ini untuk waktu yang lama. Kita terlalu sering terjebak dalam hal-hal besar dan spektakuler. Padahal kebahagiaan itu seringkali datang dari hal-hal yang sangat sederhana, seperti sekadar duduk bersama, berbicara, dan tertawa. Sementara itu, Abu Nawas yang selalu ceria dan penuh dengan semangat hidup melangkah ke meja kecil yang ada di sudut ruangan dan memegang sebuah kotak kayu kecil yang sudah usang. Terkadang kita bisa merasa sedikit seperti kotak kayu ini, tua, tampaknya tidak berguna dan terlupakan. Namun, ketika kita membuka kotak itu dengan penuh rasa ingin tahu dan keinginan untuk memahami, kita akan menemukan sesuatu yang berharga di dalamnya. Ia membuka kotak itu dengan hati-hati, memperlihatkan kepada teman-temannya sebuah benda yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Sebuah batu kecil yang bersinar lembut di bawah cahaya lampu. Batu itu tampak sederhana, namun ada sesuatu yang memancarkan energi di dalamnya, seakan menyimpan rahasia yang hanya bisa diketahui oleh mereka yang mau mencari makna. Ini bukan benda ajaib, tapi lebih kepada simbol, kata Abu Nawas, sambil meletakkan batu itu di atas meja. Seperti sajadah, batu ini mungkin tampak biasa saja, tetapi kalau kita melihatnya dengan hati yang terbuka, kita bisa merasakan keajaibannya. Keajaiban tidak selalu datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita. Dari cara kita merasakan dan mengapresiasi setiap hal yang ada di sekitar kita. Hasan melihat batu itu dengan rasa penasaran yang baru. Jadi, maksudmu adalah bahwa apapun dalam hidup ini bisa menjadi berharga jika kita tahu cara untuk menghargainya? Bahwa kebahagiaan bukan datang dari hal-hal besar atau luar biasa. Abu Nawas mengangguk. Tepat sekali Hasan, kita seringkali terjebak dalam keinginan untuk menemukan kebahagiaan dalam pencapaian besar, dalam kesuksesan atau prestasi yang bisa dilihat orang lain.
Tetapi kebahagiaan sejati itu datang dari kemampuan kita untuk menikmati perjalanan, untuk menghargai momen kecil, dan untuk menemukan keindahan dalam hal-hal yang tampaknya biasa. Teman-teman Abu Nawas mulai memahami bahwa hidup mereka yang selalu mencari hal-hal besar, spektakuler, atau luar biasa, mungkin sudah berada di jalur yang salah. Kebahagiaan bukanlah tentang mencapai puncak gunung yang tinggi atau memperoleh sesuatu yang megah, melainkan tentang menghargai setiap langkah dalam perjalanan itu, menikmati setiap detik yang ada, dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekat. Mungkin sajadah ini tidak terbang, kata Ali dengan senyum di wajahnya, tapi kita telah terbang ke dunia yang lebih dalam hari ini. Dunia di mana kita belajar untuk melihat kebahagiaan dalam setiap momen, tidak peduli seberapa sederhana atau kecil itu. Abu Nawas menepuk meja, tersenyum penuh makna. Itulah yang sebenarnya kita cari, teman-teman. Keindahan dalam kebersamaan, keajaiban dalam tawa, dan pelajaran hidup yang datang dari cara kita saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Namun, suasana yang hangat itu tidak berlangsung lama sebelum Abu Nawas kembali dengan ide cerdiknya. Sekarang kalian sudah belajar tentang kebahagiaan yang sejati. Tetapi, apakah kalian siap untuk ujian terakhir dari sajadah ajaib ini? Teman-temannya saling pandang dengan kebingungan, dan mereka mulai tertawa. Ujian apa lagi, Abu? Apakah ini tentang sajadah yang bisa terbang? Tanya Hasan sambil tertawa. Abu Nawas berpose dramatis, dengan tangan terangkat tinggi ke udara. Betul sekali, ujian terakhir adalah menemukan apakah kita bisa terbang tanpa sajadah ajaib. Mari kita lihat apakah kebahagiaan sejati bisa membawa kita ke tempat yang lebih tinggi, tanpa bantuan benda apapun. Dengan kata-kata itu, Abu Nawas melompat dari kursinya dan mulai berlari kecil di sekeliling ruangan, seakan-akan ia benar-benar terbang. Teman-temannya yang awalnya terkejut, mulai mengikuti langkahnya, tertawa dan berlarian tanpa arah. Mereka semua mulai berlarian, tertawa terbahak-bahak, menikmati kebebasan dan kebahagiaan yang datang dari kegilaan kecil itu. Ini dia, ini adalah keajaiban sejati, seru Abu Nawas sambil berlari. Keajaiban ada dalam diri kita, dalam tawa kita, dalam cara kita menikmati hidup. Kita tidak membutuhkan sajadah yang terbang atau benda ajaib lainnya. Kita sudah memiliki keajaiban itu di dalam hati kita. Teman-temannya mengikuti dengan penuh semangat. Mereka berlari bersama, menikmati kebahagiaan sederhana yang datang dari berlari bebas, tanpa beban. Mereka merasa ringan, bebas dari kekhawatiran, hanya ada tawa dan kebahagiaan yang mengalir dalam setiap langkah mereka. Beberapa menit kemudian, mereka berhenti, kelelahan tetapi penuh dengan kebahagiaan. Abu Nawas yang masih tersenyum lebar berkata, "Lihatlah, kita semua telah terbang, tanpa sajadah atau benda ajaib. Kita telah merasakan keajaiban sejati dengan cara yang lebih sederhana. Kita telah terbang ke dunia kebahagiaan yang ada di dalam diri kita sendiri." Semua teman-temannya tertawa bersama, merasa seolah mereka telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Meskipun hari itu dimulai dengan sebuah lelucon tentang sajadah yang tidak terbang, mereka telah belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari kemampuan mereka untuk saling mendukung, berbagi kebahagiaan, dan menghargai setiap momen yang mereka miliki bersama. Hari itu, mereka benar-benar merasa terbang, bukan secara fisik, tetapi dalam cara yang jauh lebih dalam. Keajaiban yang mereka cari selama ini ternyata sudah ada di dalam diri mereka, di setiap tawa, di setiap langkah, dan dalam setiap detik kebersamaan yang mereka nikmati.